Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sejarah kelas 10 semester 1 dengan judul terbentuknya Kepulauan Indonesia. Dalam materi ini kita akan membahas mengenai bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia dan bagaimana proses terbentuknya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk pembelajaran, tujuan pembelajaran kali ini ada 3, yaitu siswa dapat mendeskripsikan mengenai teori Big Bang, terbentuknya alam semesta, kemudian mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terbentuknya Kepulauan Indonesia, serta mendeskripsikan proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, bagaimana alam semesta ini bisa terbentuk? Kita mengambil dari salah satu teori terbentuknya alam semesta, yaitu teori Big Bang. Nah, pada teori Big Bang ini mengatakan bahwa di alam semesta ini pernah terjadi ledakan dahsyat dan dentuman yang sangat besar, dan ini terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Nah, gambarannya seperti ada di gambar berikut ini, mengerucut dari bawah ke atas ya. Jadi kerucutnya kebalik. Untuk kuncup yang paling bawah ini terjadi dentuman yang sangat besar pada saat itu. Kemudian dari dentuman besar ini menyebabkan hawa yang sangat panas. Kemudian lama-kelamaan dari partikel-partikel yang ada di alam itu kemudian memadat dan menggumpal dan akhirnya menjadi galaksi-galaksi. Nah, galaksi-galaksi ini yang paling atas itu mengembang dan akhirnya mengisi alam semesta ini. Nah, terpenuhi oleh galaksi-galaksi. Nah, setelah terjadinya alam semesta, bagaimana dengan bumi? Nah, bumi mengalami evolusi. Nah, evolusi bumi ini dimulai dengan fase Arkaikum. Fase ini adalah fase di mana suhu bumi sangat panas sehingga belum ada kehidupan manusia satupun atau belum ada kehidupan makhluk hidup di dunia ini karena kondisinya masih panas ya. Kemudian memasuki zaman Paleozoikum. Pada masa ini baru muncul makhluk hidup pertama, yaitu hewan bersel satu yang disebut sebagai mikroorganisme. Berikutnya memasuki zaman Mesozoikum. Nah, Mesozoikum ini zaman dimana muncul binatang reptil raksasa seperti halnya dinosaurus yang nantinya punah karena adanya serangan jatuhnya meteor dari langit ke bumi. Kemudian memasuki zaman Neozoikum, ini terdiri dari 3 zaman, yaitu zaman tersier, di mana ini ada muncul hewan primata. Nah, menurut Darwin, hewan primata ini disebut sebagai nenek moyang manusia. Baru memasuki zaman Pleistosen, yaitu Ice Age atau zaman es, di mana bumi ini menjadi beku dan hanya makhluk hidup yang bisa bertahan dinginnya bumi ini akan melanjutkan hidup, serta kemudian muncul manusia tertua, yaitu Pithecanthropus. Berikutnya adalah masa Holosin. Masa Holosin ini di mana bumi sudah mulai stabil suhunya dan mulai normal sehingga muncul kehidupan manusia atau manusia modern yang disebut sebagai Homo sapiens. Lalu bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia? Sebelum membahas mengenai terbentuknya Kepulauan Indonesia, ada teori pembentukan benua, yaitu teori continental drift. Ini yang mengatakan bahwa dulu bumi itu adalah satu kesatuan utuh ya, merupakan satu kesatuan utuh meskipun terdiri dari 3 lempeng. Kemudian karena adanya pergeseran dan pergerakan akibat formasi atau pembentukan susunan dasar bumi, menyebabkan benua tersebut akhirnya memisahkan diri dari satu sama lain, sehingga menjadi 6 benua seperti sekarang ini yang terpisahkan oleh lautan maupun samudra.
Kemudian faktor apa sajakah yang membantu pembentukan Kepulauan Indonesia? Nah, di sini ada 4 faktor, diantaranya adalah faktor tenaga endogen, tenaga eksogen, perubahan iklim, dan letusan gunung api. Untuk tenaga endogen itu dimulai dari tenaga yang berasal dari dalam perut bumi, kemudian mampu menggerakkan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, kemudian Indo-Australia, serta lempeng Pasifik, sehingga menyebabkan benturan, tabrakan, dan akhirnya terjadi pergeseran. Kemudian tenaga eksogen pun mendukung. Dengan adanya tenaga endogen tersebut, gempa bumi di dalam laut itu bisa menyebabkan munculnya daratan baru, ditambah dengan adanya perubahan iklim dan letusan gunung berapi. Lalu bagaimana proses terbentuknya Kepulauan Indonesia? Kita lihat pada gambar di sini. Awalnya satu kesatuan utuh ya, tadi ada 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, kemudian ada lempeng India Australia, kemudian ada lempeng Pasifik. Nah, ketiga lempeng ini dulunya menyatu. Kalau kita lihat dari gambar ini, Indonesia menyatu dengan daratan Asia, kemudian ada yang menyatu dengan daratan Australia. Karena adanya tektonik sehingga menyebabkan 3 lempeng ini mengalami pemisahan. Untuk Indonesia sendiri bisa kita lihat di sini. Awal terjadinya Sumatera, Jawa, dan Kalimantan ini awalnya bersatu dengan daratan Asia, yang kemudian disebut sebagai paparan Sunda. Sedangkan di bagian timur ya, itu Sulawesi dengan Irian atau yang sekarang Papua itu menempel dengan Australia, kemudian memisah sehingga membentuk paparan Sahul. Kita lihat dari gambar tersebut, kemudian bisa kita digambarkan lewat narasi sebagai berikut. Nah, titik temu Indonesia itu adalah merupakan titik temu 3 lempeng ya, ada lempeng Indo, Australia, ada lempeng Pasifik, dan Eurasia. Akibat pergerakan lempeng sehingga terjadi pemisahan atau divergensi, tabrakan antar lempeng, sehingga lempeng-lempeng tersebut mengalami pergeseran. Karena adanya kegiatan tektonis yang aktif sehingga lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik pun bergerak. Pergerakan tersebut, benua Eurasia menjadi terpecah-pecah sehingga terbentuklah pulau-pulau bergerak ke selatan menjadi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara ataupun Pulau Banda. Nah, yang dari lempeng Australia pun bergerak membentuk Pulau Timur, kemudian Pulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. Kalimantan dan Jawa dipisahkan oleh laut dangkal yang terjadi akibat proses kenaikan permukaan laut atau transgresi. Saat itu juga Pulau Sulawesi sudah mulai terbentuk, sementara Papua mulai bergeser ke utara. Nah, ini materi tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia, yang mana proses terbentuknya Kepulauan Indonesia itu akibat adanya pergeseran dari lempeng benua sehingga memisahkan diri dan membentuk pulau-pulau atau kepulauan di Indonesia. Sekian materi kali ini yang kita bahas. Nanti untuk ke depan kita akan membahas mengenai dari mana asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Cukup sekian materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.